antara rimbunnya dedaunan yang hijau, Kepik seringkali terlihat hanya sebagai noktah merah kecil yang berjalan dengan langkah yang tenang dan terukur. Tubuhnya yang mungil, bulat, dan dihiasi bintik-bintik hitam yang simetris, seringkali menipu mata manusia untuk menganggapnya sekadar perhiasan taman yang tak berbahaya. Namun, di balik jubah merah yang elegan itu, tersimpan identitas asli dari salah satu pemangsa paling efisien di dunia mikro. Kepik bukan datang untuk membawa kedamaian. Ia adalah eksekutor yang dikirim oleh pencipta untuk menegakkan keadilan di atas permukaan daun, memastikan bahwa mereka yang rakus tidak akan pernah menang tanpa perlawanan. Kepik adalah bukti bahwa alam seringkali membungkus kekejaman dengan keindahan yang memikat. Di banyak kebun dan lahan pertanian, makhluk ini adalah mimpi buruk bagi koloni kutu daun yang tak berdaya. Kutu daun adalah perampok cairan kehidupan. Mereka mengisap energi tanaman hingga daun menjadi lemah, keriting, dan perlahan mati. Di tengah keputusasaan tanaman inilah, Kepik muncul bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penyeimbang alami yang bekerja dengan ketegasan yang mutlak, menjaga agar populasi pengganggu tidak meledak melampaui batas kewajaran. Hanya saja, ketika daun keriting terjadi, Kepik sering dituding sebagai biang penyebabnya, pahlawan yang kemudian dicap sebagai pengkhianat. Kemampuan berburu Kepik adalah perpaduan antara kesabaran dan efisiensi yang mematikan. Seekor kepik dewasa mampu melahap puluhan kutu daun hanya dalam satu hari, sebuah angka yang jika diakumulasikan sepanjang hayatnya akan mencapai ribuan nyawa. Ia bekerja dalam diam, tanpa suara yang mengancam, namun kehadirannya memberikan perlindungan yang jauh lebih efektif daripada campur tangan manusia yang paling canggih sekalipun. Ia adalah garda depan yang menjaga setiap helai daun tetap bernapas, memproses setiap ancaman menjadi energi bagi kelangsungan kedaulatannya sendiri. Namun, sisi paling haus darah dari makhluk ini justru muncul di masa mudanya. Saat masih dalam bentuk larva, penampilannya jauh dari kata cantik. Ia menyerupai monster kecil berwarna gelap dengan tubuh memanjang yang seolah-olah dirancang hanya untuk satu tujuan, kehancuran koloni hama. Pada tahap inilah nafsu makan Kepik mencapai puncaknya, melahap lebih banyak kutu daun dibandingkan versi dewasanya yang bersayap. Larva Kepik adalah mesin penghancur yang tidak kenal lelah, sebuah fase transisi yang membuktikan bahwa kekuatan seringkali lahir dari wujud yang paling tidak terduga. Kehadiran Kepik di lahan pertanian telah mengubah cara manusia memandang perlindungan tanaman. Banyak petani modern mulai menyadari bahwa pestisida kimia hanyalah solusi sementara yang sering kali merusak harmoni alam, sementara Kepik adalah solusi permanen yang bekerja dengan intelijensi ekologis. Dengan menjaga populasi Kepik, manusia sebenarnya sedang menyewa jasa tentara bayaran alami yang setia, yang akan melindungi ladang dari serangan hama tanpa meninggalkan racun yang membahayakan bumi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja 24 jam di bawah sinar matahari. Jika kita mau melihat sedikit lebih dekat, Kepik menunjukkan bagaimana makhluk yang sangat kecil dapat memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam sistem kehidupan. Tanpa disadari oleh langkah kaki manusia yang besar, serangga mungil ini setiap hari melakukan tugas-tugas berat untuk menjaga kesehatan hutan dan ladang. Mereka mengajarkan kita bahwa ukuran tubuh bukanlah tolok ukur dari dampak yang bisa diberikan, bahwa dalam setiap bintik hitam di punggung merahnya tertulis sebuah janji tentang perlindungan, keseimbangan, dan keberanian untuk berdiri melawan musuh yang jauh lebih banyak. Ketangguhan Kepik tidak hanya terletak pada kemampuannya menyerang, tetapi juga pada sistem pertahanan dirinya yang sangat canggih. Ketika ia merasa terancam oleh predator yang lebih besar, seperti burung atau laba-laba, Kepik tidak akan melarikan diri dengan panik. Ia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cairan kuning yang pahit dan berbau tajam dari sendi-sendi kakinya. Cairan ini mengandung senyawa alkaloid yang bersifat toksik bagi penyerangnya,
sebuah pesan kimiawi yang sangat jelas. Aku bukan hanya indah untuk dilihat, tapi aku juga sangat beracun untuk dimakan. Warna merah cerah pada sayap kerasnya adalah bentuk peringatan aposematik, sebuah bahasa visual yang dipahami secara universal di alam liar. Warna itu bukanlah undangan, melainkan peringatan keras bagi siapapun yang berani mengganggunya. Di dunia yang penuh tipu daya, Kepik memilih untuk tampil mencolok agar musuhnya tahu bahwa mencoba menelannya adalah kesalahan fatal yang tidak ingin mereka ulangi. Ia adalah makhluk yang berani menonjol karena ia tahu persis bagaimana cara mempertahankan harga dirinya di tengah rimba mikro. Selain cairan kimia, Kepik juga ahli dalam seni sandiwara kematian atau Thanatosis. Jika peringatan warna dan bau tidak berhasil, ia akan menarik kakinya ke bawah tubuh dan berpura-pura mati, jatuh ke tanah seperti benda mati yang tidak menarik lagi bagi predator yang menyukai mangsa hidup. Ini adalah bentuk kecerdasan emosional dan taktis, sebuah makhluk kecil yang tahu kapan harus bertarung dan kapan harus membiarkan gravitasi menyelamatkan nyawanya. Dalam diamnya yang kaku, ia tetap memegang kendali atas situasi yang mengancam. Persenjataan ganda ini, serangan yang lapar dan pertahanan yang beracun, menjadikan Kepik sebagai makhluk yang sangat mandiri. Ia tidak butuh pasukan besar untuk merasa aman di atas dahan yang tinggi. Kepercayaan dirinya tumbuh dari kesadaran akan persenjataan internal yang ia miliki sejak lahir. Ia adalah bukti bahwa keamanan sejati tidak datang dari tembok yang tinggi, melainkan dari kesiapan untuk menghadapi bahaya dengan ketenangan dan senjata yang tepat di saat yang paling kritis. Kombinasi antara estetika dan toksisitas ini menciptakan citra makhluk yang sangat berwibawa. Ia dihormati oleh petani dan ditakuti oleh hama, berdiri tegak sebagai simbol kedaulatan di dunia tanaman. Di balik jubah merahnya, Kepik menyimpan rahasia tentang bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang penuh ancaman tanpa harus kehilangan kemolekan wujudnya. Ia adalah perpaduan sempurna antara seni dan sains pertahanan diri yang telah teruji oleh ribuan tahun seleksi alam yang kejam. Siklus hidup Kepik adalah sebuah drama transformasi yang membuktikan bahwa keindahan hanyalah fase akhir dari sebuah perjuangan panjang yang kasar. Ia memulai eksistensinya sebagai kumpulan telur kuning kecil yang diletakkan secara strategis di dekat koloni kutu daun, sebuah warisan sarapan pertama yang disiapkan oleh induknya. Dari telur ini, lahirlah larva yang jauh dari citra manis seekor Kepik. Ia adalah makhluk berduri, berwarna gelap, dan memiliki nafsu makan yang mengerikan. Larva ini adalah fase murni dari seorang pemburu yang tidak mengenal kata kenyang, menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menghancurkan populasi hama. Dalam fase larva, Kepik mengalami beberapa kali pergantian kulit atau instar, di mana setiap tahapnya menjadikannya mesin pembunuh yang lebih besar dan lebih rakus. Tidak ada waktu untuk bersantai, ia harus tumbuh secepat mungkin sebelum energi di lingkungan sekitarnya habis. Di titik ini, Kepik adalah simbol dari kerja keras yang tidak menuntut pujian. Ia tidak peduli pada penampilannya yang menyeramkan, karena baginya fungsionalitas di atas daun adalah segalanya. Ia adalah tentara bayaran di baris terdepan yang bekerja dalam bayang-bayang sebelum akhirnya dunia mengenalnya dalam jubah merah. Setelah melewati masa kegilaan makan, ia akan memasuki fase pupa, di mana tubuhnya akan melekat pada daun dan mulai melakukan perombakan total pada tingkat seluler. Ini adalah fase meditasi yang sunyi di tengah bisingnya kehidupan taman. Di dalam cangkang pupa yang kaku, struktur larva yang kasar dihancurkan untuk dibangun kembali menjadi makhluk yang memiliki sayap dan jubah pelindung. Metamorfosis ini adalah pengingat bagi kita bahwa untuk mencapai keanggunan, seseorang seringkali harus melewati masa-masa yang sulit dan bentuk yang tidak disukai oleh dunia. Ketika akhirnya ia keluar dari pupa, sayap Kepik awalnya lunak dan pucat tanpa bintik.
Butuh waktu beberapa jam bagi oksigen dan cahaya matahari untuk mengeraskan elitranya dan memunculkan warna merah yang ikonik. Proses ini adalah kelahiran kembali seorang pejuang yang kini telah memiliki sayap untuk memperluas jangkauan perlindungannya. Dari monster menyeramkan hingga menjadi perhiasan udara, Kepik mengajarkan bahwa identitas sejati adalah hasil dari proses penghancuran diri yang terencana demi mencapai fungsi yang lebih tinggi di alam semesta. Siklus hidup ini adalah bukti bahwa Kepik didesain untuk menjadi efektif di setiap tahapannya. Baik sebagai larva yang merayap maupun sebagai dewasa yang terbang, perannya sebagai pengendali populasi tidak pernah berhenti. Ia adalah makhluk yang mengabdikan seluruh hidupnya sejak menetas hingga mati, hanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dedikasi tanpa henti ini menjadikannya salah satu makhluk yang paling dihormati dalam tatanan biologi, sebuah makhluk yang menghargai waktu dengan produktivitas yang luar biasa. Meskipun terlihat bulat dan kikuk, Kepik adalah penerbang yang handal dengan teknologi sayap yang membuat para insinyur manusia terpesona. Sayap kerasnya, yang disebut elytra, sebenarnya adalah modifikasi sayap depan yang berfungsi sebagai tameng pelindung bagi sayap belakang yang transparan dan rapuh. Saat hendak lepas landas, Kepik akan mengangkat tameng merahnya dan membuka sayap belakangnya yang terlipat rapi dengan mekanisme hidrolik yang sangat presisi. Hanya dalam hitungan milidetik, makhluk yang tampak lamban di darat ini bisa menghilang ke udara dengan kecepatan tinggi. Kepik adalah arsitek ruang yang jenius. Ia membawa sayap besar di dalam punggung yang mungil, siap untuk digunakan kapan saja ia merasa bahwa kedaulatannya di satu pohon telah usai, atau saat ia harus mencari ladang pembantaian kutu daun yang baru. Di udara, navigasi Kepik sangat bergantung pada sensor yang peka terhadap arah angin dan suhu. Mereka tidak hanya terbang secara acak, mereka seringkali melakukan migrasi dalam kelompok besar untuk mencari tempat hibernasi atau sumber makanan yang lebih melimpah. Kemampuan mereka untuk terbang di ketinggian tertentu memungkinkan mereka untuk terbawa arus angin kencang, menempuh jarak berkilo-kilometer dengan energi minimal. Ini adalah bentuk efisiensi operasional dari seorang pengembara kecil yang tahu cara memanfaatkan kekuatan alam demi tujuannya. Kecepatan kepak sayap mereka menciptakan getaran yang seringkali tidak terdengar oleh telinga manusia, namun cukup untuk menghindar dari serangan predator udara yang lebih lamban. Saat di udara, mereka adalah sasaran yang sulit karena kemampuan mereka untuk melakukan manuver tajam dan tiba-tiba jatuh ke daratan jika merasa terancam. Sayap bagi Kepik bukan hanya alat transportasi, melainkan tiket menuju kebebasan untuk memilih medan tempur yang paling menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka. Kemampuan terbang ini melengkapi jati diri Kepik sebagai penguasa vertikal dan horizontal. Di darat, ia adalah pemangsa yang sabar, dan di udara, ia adalah penjelajah yang gigih. Kombinasi ini menjadikannya makhluk yang sangat sukses secara evolusi, mampu menghuni berbagai habitat mulai dari hutan belantara hingga taman di tengah kota besar. Kepik membuktikan bahwa untuk menguasai dunia, seseorang harus mampu bergerak lincah di dua elemen yang berbeda, tanpa pernah melepaskan kewaspadaan dan tujuan utamanya. Saat musim dingin mendekat atau saat sumber makanan mulai menipis, Kepik menunjukkan sisi sosialnya yang jarang terlihat melalui fenomena hibernasi massal. Ribuan individu akan berkumpul di celah-celah pohon, di balik bebatuan, atau bahkan di sudut rumah manusia untuk saling berbagi panas tubuh dan perlindungan. Di momen ini, ego predator mereka menghilang, digantikan oleh naluri kolektif untuk bertahan hidup dari suhu yang membeku. Mereka adalah sekutu dalam diam, sebuah persaudaraan dalam balutan warna merah yang menunggu fajar musim semi. Selama masa hibernasi, metabolisme Kepik menurun secara drastis hingga mencapai titik minimal. Mereka hidup dari cadangan lemak yang dikumpulkan selama masa perburuan yang rakus di musim panas. Kemampuan mereka untuk menghentikan waktu di dalam tubuh sendiri adalah adaptasi stoik yang luar biasa.
Mereka mengajarkan bahwa dalam hidup ada saatnya untuk menyerang dengan gencar, namun ada pula saatnya untuk diam, bersembunyi, dan menghemat energi demi masa depan yang lebih cerah. Kumpulan kepik dalam jumlah besar ini juga berfungsi sebagai sistem pertahanan kolektif. Dengan berkumpul bersama, bau kimiawi yang mereka hasilkan menjadi jauh lebih kuat, memberikan peringatan yang sangat mencolok bagi predator manapun yang mencoba mengganggu tidur panjang mereka. Mereka menggunakan kekuatan jumlah untuk menutupi kelemahan individu dalam kondisi yang rentan. Kolektivitas ini adalah bukti bahwa makhluk yang paling mandiri sekalipun tahu kapan harus bersatu demi tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ketika musim semi tiba dan suhu mulai menghangat, alarm biologis di tubuh mereka akan berbunyi secara serentak. Mereka akan bangun dari tidur panjangnya, segera berpencar kembali ke habitat masing-masing dengan energi baru untuk memulai kembali tugas mereka sebagai penjaga tanaman. Hibernasi adalah masa transisi yang suci bagi kepik, sebuah proses pembersihan diri sebelum mereka kembali mengenakan jubah merahnya untuk melakukan tugas eksekusi yang telah menanti di atas daun-daun hijau yang baru bersemi. Keberhasilan mereka melewati musim yang mematikan ini menjadikan kepik sebagai simbol ketangguhan yang abadi. Mereka tidak melawan musim dingin dengan kekerasan, melainkan dengan penerimaan dan persiapan yang matang. Mereka adalah saksi bisu atas perubahan musim, makhluk yang tahu cara menghargai waktu istirahat agar tetap bisa memberikan kontribusi maksimal saat waktunya tiba. Hibernasi adalah bentuk kebijaksanaan alam yang dipraktikkan oleh makhluk mungil yang hidupnya penuh dengan dedikasi. Peran kepik dalam peradaban manusia seringkali dianggap remeh, padahal mereka adalah pilar utama dalam konsep pertanian berkelanjutan. Sebelum pestisida kimia ditemukan, kepik adalah satu-satunya harapan bagi para petani untuk melindungi ladang mereka dari kehancuran total akibat serangan kutu daun. Di banyak budaya, kepik dianggap sebagai pembawa keberuntungan, sebuah simbolisme yang sebenarnya berakar dari manfaat praktis mereka dalam mengamankan ketersediaan pangan manusia melalui pengendalian hama secara gratis. Intelektualitas ekologis kepik terlihat dari cara mereka menyeimbangkan populasi mangsa tanpa pernah menghabiskannya sampai punah. Mereka bekerja sesuai hukum alam, mengambil hanya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, namun memberikan perlindungan yang maksimal bagi tempat tinggal mereka. Tanaman yang dihuni oleh kepik akan tumbuh lebih sehat, memiliki daun yang lebih kuat, dan mampu menghasilkan buah yang lebih baik. Hubungan simbiotik ini adalah model ideal bagi manusia tentang bagaimana cara hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Penggunaan kepik sebagai kontrol biologis adalah bentuk pengakuan manusia atas keunggulan desain alam. Daripada meracuni tanah dengan zat kimia yang merusak air dan kesehatan, mengundang kepik ke kebun adalah cara yang lebih bermartabat dan cerdas. Mereka bekerja dengan presisi yang tidak dimiliki oleh alat buatan manusia. Mereka mencari hama hingga ke celah daun terkecil, sebuah tugas yang mustahil dilakukan oleh semprotan pestisida yang buta. Dan kepik adalah teknologi hidup yang tetap relevan melintasi zaman. Sayap belakang kepik dilipat menggunakan pola lipatan yang sangat kompleks agar bisa masuk ke dalam ruang sempit di bawah elytra. Pola ini telah dipelajari oleh para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi panel surya satelit yang bisa mengembang di luar angkasa. Bagi seorang petani, melihat kepik mendarat di atas tangannya bukanlah sekadar peristiwa alam biasa, melainkan sebuah pesan bahwa ekosistem di ladangnya sedang dalam kondisi baik. Kepik adalah indikator kesehatan lingkungan. Mereka tidak akan bertahan di tempat yang sudah tercemar parah oleh racun. Keberadaan mereka adalah sertifikasi alami bagi kesuburan dan kemurnian sebuah lahan. Mereka mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati seorang petani bukan terletak pada gudang kimia, melainkan pada keberadaan makhluk-makhluk kecil yang setia menjagai tanamannya. Kepik mengajarkan kita tentang kerendahan hati.
Makhluk yang sangat kecil ini memegang kunci bagi kesehatan sistem pangan kita yang luas. Tanpa mereka, kutu daun akan menguasai dunia hijau dan memicu krisis energi hayati yang fatal. Mereka adalah pengingat bahwa dalam sistem kehidupan yang besar, makhluk yang paling tidak dianggap seringkali adalah makhluk yang paling penting untuk dijaga. Menjaga kepik berarti menjaga kelangsungan hidup kita sendiri, sebuah kebenaran sederhana yang seringkali dilupakan oleh kesombongan modernitas. Bintik hitam di punggung kepik bukan hanya sekadar motif estetis atau alat kamuflase, melainkan tanda pengenal yang unik bagi setiap spesies dan individu. Di balik keseragamannya, terdapat variasi yang menunjukkan bahwa alam menghargai detail terkecil dalam setiap ciptaannya. Bintik-bintik ini adalah lencana dari seorang pejuang yang telah lulus dari ujian metamorfosis yang berat. Mereka adalah identitas diri yang tidak pernah berubah, sebuah tanda kedaulatan yang dibawa dengan bangga kemanapun mereka terbang. Secara filosofis, bintik hitam di atas jubah merah ini mewakili keseimbangan antara terang dan gelap, antara keindahan dan ancaman. Kepik tidak berusaha menyembunyikan siapa dirinya. Ia tampil mencolok agar dunia tahu posisinya dalam rantai makanan. Keberanian untuk tampil dengan identitas yang kuat adalah pelajaran berharga bagi manusia tentang pentingnya integritas diri. Kita tidak perlu menjadi besar untuk bisa menonjol. Kita hanya perlu memiliki fungsi yang jelas dan berani menunjukkannya kepada dunia. Keunikan jumlah bintik pada beberapa spesies bahkan dijadikan nama ilmiah bagi mereka, menunjukkan betapa identitas visual ini sangat krusial bagi keberadaan mereka. Bintik-bintik ini juga berfungsi sebagai sensor komunikasi yang membantu mereka mengenali sesama jenis dalam kegelapan atau di tengah padatnya koloni saat hibernasi. Mereka adalah makhluk yang sangat sadar akan jati dirinya, tidak pernah mencoba meniru serangga lain, dan tetap setia pada perannya sebagai sang eksekutor merah di atas dedaunan. Pada akhirnya, setiap titik hitam pada punggung kepik adalah saksi atas ribuan kutu daun yang telah ia taklukkan demi menjaga hijaunya bumi. Itu adalah simbol dari setiap pertempuran yang ia menangkan dalam diam. Jubah merahnya mungkin terlihat cantik di mata kita, namun bagi semesta, itu adalah baju zirah dari seorang pahlawan mikro yang tak kenal lelah. Ia membawa beratnya tanggung jawab ekologis, di punggungnya yang bulat berjalan pelan, namun pasti, menuju masa depan di mana alam tetap seimbang berkat jasanya. Filosofi kepik adalah filosofi tentang dampak, bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang mampu memberikan perlindungan bagi sekelilingnya, sekecil apapun wujud kita. Bintik hitam itu adalah tanda bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kepik membuktikan bahwa kemuliaan tidak diukur dari seberapa banyak kita bicara, melainkan dari seberapa banyak hama kehidupan yang bisa kita bersihkan agar keindahan tetap bisa tumbuh dengan bebas di taman kehidupan ini.